Klaim temuan obat COVID-19 oleh Universitas Airlangga, BIN, dan TNI AD menuai banyak pertanyaan terkait keamanan kandungan obat dan metode pengujian secara klinis. Untuk memastikan uji klinis obat COVID-19 ini, tim gabungan Universitas Airlangga, Badan Intelijen Negara, dan TNI Angkatan Darat menyerahkan dokumen hasil riset obat COVID-19 dan berkas hasil uji klinis fase ketiga kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Rabu siang. Hasilnya, Badan POM menilai temuan kombinasi obat oleh Universitas Airlangga, TNI Angkatan Darat, dan BIN belum valid dan representatif. Hal ini berdasarkan pengawasan uji klinis obat kombinasi baru untuk COVID-19 lewat inspeksi Badan POM pada 28 Juli lalu. Ya, kan ada penilaian kami di dalam inspeksi yang belum direspon dan belum berproses ada perbaikan. Berarti dalam status yang kami nilai adalah masih belum valid dikaitkan dengan hasil inspeksi kami. Ya. Nah, tapi dengan bahan yang tadi sampaikan kita akan lihat lagi kemudian nanti ke depan seperti apa. Tentu saja karena sekarang sudah terbuka, sudah menjadi perhatian semua pihak, akan lebih baik ini kalau nanti kita akan ada tim ya yang tim membantu Badan POM, sehingga bukan Badan POM nanti yang disalahkan ya. Walaupun Badan POM tentu adalah sebagai tugasnya Badan POM itu adalah tadi ya memastikan aspek kesahihan ya, berbasiskan evidence dari apapun keputusan yang diberikan oleh Badan POM. Sebelumnya, TNI AD, BIN, dan Universitas Airlangga menyatakan menemukan obat anti-COVID-19 yang telah lolos uji klinis tahap ketiga. Menurut Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto, selain menyembuhkan 85% pasien COVID-19 di secapa TNI AD, obat itu juga digunakan di klinik BIN dan terbukti menyembuhkan pasien corona. Antara baik itu di Airlangga maupun di klinik BIN sendiri, maupun juga yang ada di sekolah secapa TNI AD, di sana ada 1.300 orang, 1.308 ya, orang yang terkena dan sekarang 85% sudah sembuh. Demikian juga yang di klinik BIN juga semua sudah bagus. Demikian juga di UNER dan juga di rumah sakit yang waktu itu kita kerjasamakan. Badan POM akan kembali melihat hasil uji klinis obat temuan UNAIR setelah catatan evaluasi dari BPOM dilakukan sebelum ketok palu apakah obat COVID-19 ini nantinya bisa mendapatkan izin edar. Yang jelas, diperlukan keamanan kandungan obat dan metode pengujian secara klinis yang benar agar obat tak berisiko bagi para pasien. Tim Liputan, Kompas TV. Kemarin Badan POM telah merilis pernyataan soal obat COVID-19 yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara dan TNI AD. Hasilnya obat COVID-19 yang sudah diuji coba kepada siswa secapa TNI AD dinilai belum valid. Lalu bagaimana kelanjutan dari pengembangan obat COVID-19 ini agar nantinya bisa berhasil dan mendapatkan izin edar dari Badan POM? Kita akan bahas pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kita melalui saluran daring ada Deputi 7 Badan Intelijen Negara Pak Wawan Purwanto, ada epidemiolog Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono, dan juga melalui sambungan telepon ada Pak Rianto Setiabudi, anggota Komisi Nasional Penilai Obat. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wawan, saya mau tahu tanggapan dari BIN setelah kemarin dinyatakan tidak valid karena alasan khususnya untuk pengujian, randomization dari pengujian atau sampel yang diujikan obat ini. Apakah ini berarti obatnya yang tidak validkah atau ini berarti akan dilakukan pengujian ke depannya sesuai dengan standar yang akan ditetapkan atau sudah ditetapkan oleh Badan POM? Ya, sebetulnya kami kan selalu TikTok dengan BPOM ya. Sehingga TikTok ini bukannya sekali ini, jadi perlu perbaikan bukan hanya sekali ini, tapi terus-menerus. Jadi sebelum ini pun kita sering direvisi, sering juga diminta untuk perbaikan, sering dikritisi hal-hal yang memang perlu dikritisi karena memang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang ada sehingga yang sekarang ini pun yang kesekian kalinya dikritisi oleh pihak BPOM dan tidak masalah, tetap kita lakukan perbaikan karena memang itu yang menjadi kuncinya supaya ini kan ketika nanti sudah dapat izin itu tidak bermasalah, artinya memang harus valid ya, sehingga tidak ada asumsi-asumsi yang misalnya ini tidak terbuka ataupun ada sesuatu yang dilewati atau tidak dipenuhi.
maka TikTok akan terus terjadi dan sampai ke sekarang tetap kita komunikasikan mana-mana yang perlu diperbaiki tetap diperbaiki, begitu. Jadi poin yang disampaikan oleh BPOM kemarin ini sudah sebelumnya disampaikan secara langsung begitu ya kepada pihak BIN, TNI AD dan Unair begitu sebelum akhirnya diumumkan ke masyarakat mungkin Pak Wawan. Sudah dan itu sering dilakukan, kan tidak hanya sekali komunikasi dari sejak awal kita temukan kan terus ke BPOM terus, kemudian di sana ada saran tindak seperti apa, kita tindak lanjuti, terus dikembalikan lagi, kemudian dikritisi lagi, kembalikan lagi, terus itu Mas. Jadi ini bukan kali pertama kita dievaluasi untuk kekurangan-kekurangannya, sampai nanti terakhir ketok palunya. Jadi kita tidak ada masalah dengan berbagai masukan dan pendapat, karena memang itu yang kita kehendaki, sehingga ketika ini nanti sudah diketok palu, beredar di masyarakat, tidak ada keraguan. Kalau sekarang masih kekurangan sana-sini hal yang biasa, mengingat ini juga hal yang baru dan kita ingin yang terbaik lah untuk bangsa dan negara, karena memang tugas kita kan tetap ya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, termasuk menjaga keselamatan. Kalau misalnya nanti ada efek yang kurang baik kan juga nanti keliru. Oleh karenanya semua masukan yang ada, kritik saran dari semua pihak tetap kita lakukan evaluasi begitu. Baik, Pak Pandu, Anda tampaknya masih memiliki keraguan besar terhadap hal ini. Saya yakin semua kita di sini berharap obat COVID-19 ini bisa ditemukan secepatnya oleh siapapun, kalau bisa oleh pihak dari Indonesia agar tidak rebutan juga dengan negara lain untuk mendapatkannya. Tapi tentu saja ada faktor keselamatan dan keamanan pada saat kita menemukan sebuah vaksin ataupun sebuah obat begitu. Keraguan Anda ada di mana nih Pak Pandu terhadap obat dari yang dikembangkan oleh BIN, TNI AD dan Unair ini? Keraguan itu biasa. Di dalam dunia ilmiah itu memang harus skeptis kita. Jadi janganlah disikapi ini satu sikap yang negatif atau menentang, asal menentang. Ya, jadi karena ada standarnya. Dan bahkan laporan itu ada checklistnya apa yang harus dilaporkan secara detail sehingga bisa dievaluasi. Yeah. Yang saya ragukan adalah apakah tujuan pengobatan ini untuk mengobati orang dengan COVID itu yang mana? Karena kelompoknya adalah dari ringan, sedang, berat. Yang dibutuhkan saat ini adalah kita mencari obat yang menyelamatkan jiwa. Orang yang pakai ventilator, orang yang sudah masuk ICU. Karena orang yang bergejala ringan dan tidak ada gejala, itu tanpa dikasih obat apapun akan sembuh. Jadi kriteria sembuhnya beda. Nah ini yang menurut saya, dari masing-masing kelompok itu beda kriteria sembuhnya. Menurut saya sih kalau mau kita mencari jawaban, kita mencari obat apa yang bisa menyelamatkan jiwa orang Indonesia yang sudah dalam status berat COVID itu. Karena sebagian besar kematian di Indonesia itu tinggi adalah orang yang dengan ventilator, orang yang sudah dirawat di ICU. Itu tantangan kita bersama, tantangan teman-teman dari semua akademis, semua elemen masyarakat termasuk BIN dan sebagainya. Mari kita fokuskan bagaimana mencari obat yang bisa menyelamatkan jiwa. Itu satu. Kedua, dulu untuk mencari jawaban itu tidak mudah. Pertama kalau kita membuat proposal, itu kan pasti memang direvisi, diulang. Dan setiap revisi protokol itu harus ditinjau ulang lagi oleh komite etik. Ya kan, komite etik mereview lagi. Dan itu yang harus dilakukan. Saya kira ini yang akan ditanyakan. Kedua adalah kemudian prosedurnya. Bagaimana melakukan alokasi random. Nah itu juga bagaimana. Karena kalau tidak, membandingkan antara yang dapat obat A, obat B, atau obat standar, itu akan bisa bervariasi yang bisa mengganggu kesimpulan kita. Dan kemudian juga harus ada tim independen. Nah, itu butuh tim independen. Dan juga harus diregister secara internasional. Semua clinical trial di Indonesia itu diregister internasional. Protokolnya di-upload. Ya, dan semua orang bisa membacanya. Ya kan, termasuk uji vaksin, termasuk terapi convalescent, dan sebanyak ada kira-kira 14 clinical trial yang sekarang berlangsung di Indonesia, itu harus diregister. Itu menunjukkan bahwa kita itu terbuka. Kita terbuka. Nah, keterbukaan dalam melakukan riset ilmiah itu emang seperti itu. Dan itu yang kita sarankan kepada teman-teman dari UNER dan sponsornya untuk terbukalah. Jadi dari awal register, kemudian kalau ada
ada perbaikan protokol, itu harus direvisi lagi, direview lagi oleh komite etik, harus ada tim independen dan sebagainya. Dengan demikian nanti kalau hasilnya apapun, kita akan lebih tenang gitu. Oh, ini sudah dilakukan semua itu. Nah, tahapan-tahapan itu ada checklistnya, sebenarnya tidak sulit. Nah, checklist itu yang sebenarnya saya sudah sebarkan beberapa teman-teman. Ini loh checklist untuk menilai uji klinik gitu. Termasuk vaksin sama gitu. Itu jadi yang memang sudah standar. Kenapa kita tidak hanya ngikutin standar itu? Tidak terlalu sulit kok, tapi konsisten. Oke, sebelum saya ke Pak Rianto, saya mau menanggapi atau tanggapan dari Pak Wawan mengenai apa yang ditanya oleh Pak Pandu Riono tadi. Apakah ada yang dalam kondisi berat yang diobati kemarin ini dengan menggunakan obat ini, Pak Wawan? Dari laporan yang saya terima ada. Jadi memang ada yang ringan, sedang, dan berat. Dan semuanya sudah disampaikan kepada BP POM. Sebab di sanalah yang tadi seperti checklist seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu juga itu kita ikuti seperti apa yang disampaikan ya, termasuk komite-komite etik dan lain sebagainya di BPOM dia punya. Oleh karenanya kita ikuti semuanya. Kalau ada kekurangan apapun juga kita tetap penuhi dan kita tidak ingin ini nanti juga ada keliru pendapat atau salah paham, tidak. Sendiri juga aspek kehati-hatian yang dilakukan oleh BPOM juga terjadi. Makanya BPOM rigid sekali. Jadi kita tidak mudah untuk selama ini berbagai tahapan-tahapan itu diberikan oleh pihak BPOM. Jadi memang melalui langkah-langkah kritis sesuai dengan protokol yang ada. Kita juga tidak ingin melanggar dari semuanya itu. Oleh karenanya dengan TikTok ini bukan TikTok yang kali pertama untuk dilakukan perbaikan, tapi sudah berulang kali. Oleh karenanya ya kita tetap terbuka dan menerima saran pendapat masyarakat. Entos juga ini bukan karya sendiri tapi karya anak bangsa, karena memang kita dikejar waktu juga oleh Bapak Presiden untuk segera menemukannya dan dilakukan langkah-langkah karena eranya beda, Pak. Sekarang itu era di mana kita era kritis. Era pandemi tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Oleh karenanya langkah cepat diperlukan dan kemudian ketentuan-ketentuan harus dipenuhi, tapi kita ingin ada percepatan karena selalu ditanyakan progress report-nya oleh Presiden. Dan kita tidak ingin ini terkendala oleh berbagai macam, tapi tetap kita ikuti prosedur dan saran tadi. Jadi tidak meninggalkan dari situ, tapi juga tidak terus lambat-lambat karena maaf ini kita ditunggu oleh Presiden reportnya. Mengingat Presiden juga menyampaikan tidak boleh linear gitu ya. Kita melakukan langkah-langkah yang terobosan-terobosan. Itulah maka akhirnya semua pakar kita kumpulkan, baik itu pakar virologi, kemudian rumah sakit rujukan, kemudian juga universitas-universitas yang memiliki profesor kedokteran maupun farmasi dan juga lab-lab termasuk Eijkman. Kita juga sedang mengejar soal vaksin ya, kan belum selesai di Eijkman ini. Dan kemudian universitas lain juga kita tetap kejar, barangkali mereka sudah sampai sejauh mana temuan-temuannya yang di luar UNER. Sehingga ini semuanya bersinergi karena kita ingin secepatnya bisa ditemukan sehingga keselamatan rakyat itu bisa kita berikan sebaik-baiknya. Demikian. Ya, mungkin Presiden juga didesak oleh atasannya, Pak, oleh rakyat juga yang ingin segera kembali ke normal begitu ya. Jadi saya yakin semua ingin obatnya ini segera cepat, tapi yang dikhawatirkan adalah kalau apakah tepat atau tidak dan efek sampingnya. Nah, saya mau ke Pak Rianto. Mungkin Anda bisa menjelaskan, Pak Rianto, mengenai munculnya sebuah obat ini, mungkin prosesnya bagi kami yang awam. Bagaimana sebuah obat itu bisa dinyatakan aman untuk diproduksi, mengapa sampai tidak valid, apakah memang dalam penentuan sebuah obat apakah bisa diproduksi massal atau tidak, hanya tergantung dari efektivitas obatkah, atau memang terkadang hanya kendala-kendala administrasi seperti pendaftaran, proses pendaftaran, ada beberapa checklist yang tidak terpenuhi dan lain-lain, Pak Rianto. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Biasanya untuk pengembangan suatu obat, itu obat yang baru, dari A sampai Z sampai jadi dipasarkan, itu rata-rata makan waktu 10 tahun. Dalam keadaan pandemi seperti ini, yang dikatakan Pak Wawan itu benar, kita tidak bisa menggunakan patokan seperti itu, karena ini keadaan darurat.
Karena itulah apa yang dikerjakan oleh teman-teman yang dari UNER dengan sponsor dari BIN dan sebagainya amat kami apresiasi. Oke. Setiap pekerjaan untuk mengembangkan obat baru adalah pekerjaan kemanusiaan, walaupun dilakukan di negara manapun. Apalagi kalau itu dilakukan oleh anak bangsa kita sendiri, kita lebih bangga lagi. Dan kembali, tetapi pengembangan obat baru lain dengan pengembangan produk-produk lain, karena ini menyangkut keselamatan manusia. Ya. Karena itu pembuktiannya harus benar-benar ketat, lain daripada yang lain. Pembuktian apa yang diinginkan? Pertama, obat itu harus bisa dibuktikan dia aman. Kedua, harus bisa dibuktikan dia itu efektif. Ketiga, harus bisa dibuktikan bahwa proses pembuatannya itu berkualitas baik. Mengapa? Karena uji klinik ini, apalagi sekarang, yang dalam waktu cepat, nanti kalau hasilnya bagus, tapi dikerjakannya dengan amburadul misalnya, ya, kurang sama ya. dan sebagainya, lalu obat itu digunakan oleh jutaan rakyat kita, bahkan ratusan juta, lalu terjadi malapetaka, maka kita berdosa. Saya amat setuju dengan pernyataan atau penjelasan dari Prof. Pandu tadi, bahwa suatu penelitian yang baik, uji klinik yang baik harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Tapi saya juga sangat mengapresiasi tim peneliti dan BIN sebagai sponsor yang selama ini melakukan apa yang dikatakan tadi TikTok. Betul, sudah berkali-kali kita mengadakan rapat. Tujuannya cuma satu, kita ingin supaya penelitian ini berhasil. Ya. Ya, kalau ini berhasil, apalagi kalau diterima di dunia internasional, maka itu benar-benar kita menyumbangkan sesuatu untuk kemanusiaan. Ya, oleh karena itu pekerjaan yang makan waktu, makan biaya, dimulai dengan itikat baik ini, kita wanti-wanti jangan sampai gagal. Karena itulah, maka Badan POM itu melakukan semacam pengawalan khusus untuk ini. Sampai mengadakan inspeksi tanggal 28 Juli di kalangan siswa secapa yang pada waktu itu katanya terkena infeksi dan menemukan adanya beberapa penyimpangan dari protokol. Dan itu dikomunikasikan. Cuma sayang, respons dari peneliti dari temuan tanggal 28 itu belum diterima sampai dengan kemarin. Cuma kemarin itu kita sudah melihat bahwa Pak Kasat sudah menyerahkan satu dokumen kepada Ibu Kepala Badan yang menyatakan inilah laporan yang ada sementara ini. Jadi itu yang saya tahu. Jadi kalau normalnya 10 tahun dalam situasi darurat pun kita saja berada di dalam kondisi PSBB atau begitu kita menyadari bahaya pandemi ini baru sekitar 6 bulan gitu. Kalau kita itu 1 tahun pun itu hanya 1/10 dari waktu normalnya pengembangan sebuah obat. Nah, sejauh apa Pak Rianto kita bisa memaklumi penelitian dalam tanda kutip kilat dan menerimanya gitu? Apakah tetap selama memenuhi standar maka waktu tidak menjadi sebuah patokan atau bagaimana Pak Rianto? Begini, kita beruntung bahwa obat-obat yang dilibatkan dalam penelitian ini, misalnya lopinavir, ritonavir, ada hidroksikloroquine dan sebagainya, itu kebetulan bukan obat baru. Jadi itu adalah obat yang sudah disetujui oleh, hidroksikloroquine mungkin belum, tapi untuk asitromisin misalnya itu sudah disetujui oleh Badan POM untuk indikasi lain. Jadi beruntunglah kita sudah punya data mengenai kurang lebih safety-nya, tapi efikasinya kita belum tahu. Apalagi dalam bentuk kombinasi, mungkin saja safety-nya itu berubah, misalnya toksisitas terhadap jantung dan sebagainya. Karena itu, kita harus memperbaiki statement yang sekarang dipegang oleh masyarakat. Bahwa tim ini sedang menemukan obat baru. Sebetulnya tidak. Berusaha untuk menemukan kombinasi obat untuk indikasi baru. Obatnya bukan obat baru. Nah, statement-statement yang demikian ini harus hati-hati dikomunikasikan oleh tim penelitinya kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan mispersepsi. Menemukan obat baru dan menemukan indikasi baru itu lain. Ya, jadi ini yang mesti. Kemudian juga bahwa kita sudah menemukan obat baru, ini juga mesti dikoreksi. Kita masih dalam tahap
laporannya baru disampaikan, belum sempat dipelajari baru kemarin. Jadi kita nggak boleh memberikan semacam persepsi yang salah pada masyarakat. Ya, seakan-akan obatnya sudah ditemukan. Gitu ya. Karena itu pernyataan Prof. Pandu Priyono itu penting sekali saya kira. Oke, baik Pak Rianto, kita tahan dulu Pak Pandu dan juga Pak Wawan. Kami akan jeda sebentar, nanti akan lebih jauh membahas mengenai bagaimana juga kalau dengan waktu sesingkat ini sudah bisa menyembuhkan, bagaimana kita bisa mengukur juga efek sampingnya, karena beberapa efek samping baru akan bisa kita tahu mungkin bertahun-tahun dari sekarang. Apakah itu sudah bisa diketahui dari penelitian saat ini? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.